Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'd. Umat Islam punya kewajiban utama melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah itu ada yang kelihatan bentuknya, geraknya, termasuk ada nilai pujian dan sanjungan dari orang yang melihatnya. Di antaranya ibadah sholat. Ibadah sholat itu kelihatan geraknya, kelihatan berangkatnya, bahkan muncul nilai penilaian dari orang yang melihatnya. Kalau ada orang yang giat melaksanakan sholatnya, yang wajibnya, yang sunatnya, qiyamul lail, bahkan sholat duha dia kerjakan, pasti orang akan menilai dia termasuk orang yang rajin melaksanakan ibadah sholat. Kemudian yang kedua, ibadah menunaikan, mengeluarkan zakat yang wajib dan termasuk sedekahnya. Zakat ada amilinnya, ada penerimanya, kelihatan syiarnya, aktivitasnya, geraknya, ada ijab qabulnya. Bahkan penilaian pun muncul dari masyarakat. Sudah dia mengeluarkan zakat fitrah, zakat mal, dia pun mengeluarkan sedekah, infak, memberi makan kepada orang yang mau berbuka, akan berbuka, pasti akan ada penilaian positif dari masyarakat. Orang ini gemar sekali bersedekah. Kemudian yang ketiga, ini yang paling mewah dan paling semarak, yaitu ibadah melaksanakan umroh atau ibadah haji. Baru daftar saja sudah diberitahukan kepada orang lain, minta doa, saya mau ibadah haji. Berapa tahun nunggunya? 10 tahun. Jadi awal pendaftaran sudah dikasih tahu kepada orang lain, kepada teman-teman dalam grup WhatsApp, dalam Facebook dan lain sebagainya. Pun demikian pelaksanaan ibadah umroh. Begitu terjadi mau berangkat ibadah haji dan umroh, subhanallah, semarak tetangga, karib kerabat diundang, kelihatan geraknya, bahkan penilaian muncul. Orang ini tahun kemarin umroh, sekarang mau melaksanakan ibadah haji. Sungguh hebat orang. Tetapi ada ibadah yang tidak kelihatan geraknya dan penilaian pun tidak muncul, yaitu ibadah saum atau puasa. Ibadah saum atau puasa ini sehingga disebut dengan ibadah sirriyah, ibadah yang di dalamnya terdapat rahasia, tersembunyi. Kenapa disebut ibadah sirriyah saum Ramadan ini? Karena yang melaksanakan tahu ibadah saum itu hanya pelaku ibadah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga muncul dalam hadis qudsi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amal ibni adam lahu. Setiap amalan anak Adam seluruhnya baginya. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu azzibihi. Akulah yang akan mengganjarnya, memberi pahalanya, dan untuk aku berpuasa itu. Berarti ada keistimewaan dari pelaksanaan ibadah saum ini. Wa anna ajzi bihi. Langsung Allah yang memberikan penilaian terhadap ibadah saum. Kenapa demikian? Karena ibadah saum itu bisa saja berpura-pura ibadah saum. Misalkan, tidak mungkin akan terjadi. Misalkan ada seseorang, bapak-bapak, jam 2 siang masuk ke kamar, tengok kanan, tengok kiri, gak ada orang. Dia makan. Setelah makan dia ngerokok, sehingga mohon maaf di kampung kita kan ada istilah komar, itu ngerokok di kamar itu seperti itu.
Begitu dia mau keluar, takut temannya, tetangganya, orang lain tahu bahwa dia tidak berpuasa. Sehingga bagaimana caranya? Diulik, pura-pura dia lagi berpuasa. Dicari ciri-ciri orang yang berpuasa seperti dari fisiknya itu seperti apa? Oh, orang berpuasa itu bibirnya kering. Dia ambil anduk, kosong-kosong. Oh, orang yang berpuasa itu tatapan matanya enggak beringas, enggak tajam, tapi sayu lah. Pak Bendahara ambil mirror, ambil untung, lihat tatapan saya harus dirubah nih keluar rumah nih. Dan ciri yang ketiga, biasanya orang saum karena menahan lapar itu biasanya letoy, leles atau melehoi. Jadi jalannya agak sedikit goyang. Kelihatan orang yang sedang berpuasa. Boleh saja, tetapi penilaian gak bakalan muncul. Gak ada orang menilai, waduh Pak DKM puasanya bagus bener. Kenapa? Kelihatan bibirnya kering. Waduh Pak DKM puasanya bagus bener. Kenapa? Kelihatan matanya sayu. Waduh Pak DKM puasanya hebat betul. Kenapa? Jalannya melehoi. Gak bisa. Bisa diakal-akali. Guluang galeong sigan puasa. Nggak bisa. Oleh karena itu ibadah saum Ramadan diantaranya termasuk sirriyah, tersembunyi. Karena hubungan yang tahu puasa atau tidak orang yang melaksanakan ibadah saum dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fa innahu, sesungguhnya aku yang akan menilainya dan untuk aku berpuasa itu. Kita roja mengharap kepada Allah, mudah-mudahan ibadah saum Ramadan kita yang sedang kita jalani dan yang akan kita laksanakan semuanya ada dalam firman Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih, mohon maaf. Wallahu a'lam bimuradi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.